Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Hajah Fori Armin Nawai MPD atas pengukuhannya sebagai guru besar tetap di Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI, bersama ini mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Hajah Fori Armin Nawai sebagai guru besar tetap Universitas Negeri Gorontalo, dan saya menaruh harapan besar dengan Ibu Fori yang saya kenal baik akan lebih sukses di Universitas Negeri Gorontalo ke depan. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Raimawati mengucapkan selamat kepada Profesor Fori atas pengukuhan besarnya di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga selalu sukses dan berkah ilmu yang diperkenalkan untuk maju ke depan. Sekali lagi, selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Unifah Roshidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga terhadap pencapaian prestasi akademik tertinggi sahabat saya, Profesor Dr. Fori Armin Nawai, yang ditetapkan sebagai guru besar tetap Universitas Negeri Gorontalo. Pencapaian beliau sangat membanggakan sebagai prestasi perempuan Indonesia, terutama perempuan PGRI, karena di samping sebagai Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo, beliau juga pendidik di Universitas Negeri Gorontalo dan seorang ibu yang mendampingi Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Profesor Darzanes. Selamat ya Ibu, saya bangga dengan capaian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aisyah, Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University, mengucapkan selamat kepada Ibu Fori atas capaiannya yang sudah diraih sampai saat ini. Saya sangat bangga sebagai muslimah, sebagai wanita. Ibu Fori mewakili itu semua karena beliau sebagai profesor juga sangat aktif sekali dalam berkegiatan hingga capaian beliau saat ini dilantik sebagai Ketua ISWI. Terima kasih untuk semuanya dan selamat berkarya untuk Ibu Fori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, sekaligus anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Gorontalo, mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Hajah Fori Armin Nawai MPD sebagai guru besar tetap di Universitas Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Semoga pengukuhan ini semakin meningkatkan kualitas pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Salam. Prosesi dimulai. Ketua Rektor Universitas Negeri Gorontalo, anggota Senat memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap lingkungan Universitas Negeri Gorontalo oleh Ketua Senat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo membuka sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Negeri Gorontalo atas nama 1. Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawawi MPD sebagai guru besar dalam ilmu manajemen pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang kedua, Profesor Dr. Abdul Rahmat SOSI MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan luar sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Rabu 16 Maret 2022 resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan tarian Linde oleh mahasiswa jurusan Sendra Tasik Universitas Negeri Gorontalo.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Qori'ah Dr. Anda Hajah Ariyati Pakaya, MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-Malik al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar kata oleh Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rauf Hatu MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Dr. Edward Wolok STMT, bersama seluruh Senat Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Rektor kedua Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Nelson Pumaling OMP, sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo, sekaligus sebagai suami dari yang dikukuhkan. Pak Wali Kota Gorontalo yang barusan memperoleh gelar doktor, Dr. Martinta STMD. Selamat Pak Wali. Pak Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beragama, patutlah kita menjadikan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berkat kuasa dan izinnya kita masih diberikan kesehatan kekuatan di tempat ini untuk hadir dalam rangka pengukuhan guru besar tetap di Universitas Negeri Gorontalo atas nama Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawawi MPD dan Profesor Dr. Haji Abdul Rahman MPD yang merupakan salah satu peristiwa penting di bidang akademik Universitas Negeri Gorontalo. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumlah guru besar di perguruan tinggi merupakan salah satu parameter kredibilitas perguruan tinggi. Hal ini berdampak pada percayaan pemerintah, baik pemerintah maupun swasta, untuk memanfaatkan ilmu guru besar kita dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan rangka mempercepat proses pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dengan bertambahnya guru besar tetap di Universitas Gorontalo, yang dilakukan kiranya menambah kontribusi besar perguruan tinggi Universitas Gorontalo untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di wilayah Gorontalo. Terima kasih pada hari ini semua yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri pengukuhan guru besar ini. Semoga kehadiran kita semua dapat bermanfaat untuk pengukuhan guru besar di kedua profesor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa dan
Dilanjutkan dengan Himne Universitas Negeri Gorontalo. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pengangkatan guru besar Profesor Dr. Hajah Fori Armin Nawai MPD yang dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan guru besar Profesor Dr. Abdul Rahmat MPD. Ketua Senat, Rektor, anggota Senat terhormat, dan hadirin yang saya muliakan, izinkan saya membacakan surat keputusan Menteri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 517.A/MPK.05.01/2021 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo nomor 992/UN47/KP/2020 tanggal 15 Mei 2020 memutuskan menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Hajah Fori Armin Nawai MPD NIP /Niden 196805262002-1220001-0026
056804. Tempat tanggal lahir Gorontalo 26 Mei 1968. Pendidikan S3 tahun 2012. Pangkat golongan ruang TMT Pembina 4A 1 Oktober 2018. Jabatan garing angka kredit garing TMT Lektor Kepala garing 570,40 garing 1 Juni 2018. Unit Kerja Universitas Negeri Gorontalo. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garing Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan dengan angka kredit sebesar 904. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tembusan kepala BKN dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sudah tertanda Nadiem Anwar Makarim. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1382/MPK/KP/2019 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo nomor 1598/UN47/KP/2018 tanggal 12 September 2018. Memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Abdul Rahmat SOS IMPD NIP garing Niden 1978 03052008 garing 0005037806. Tempat tanggal lahir Sukabumi 5 Maret 1978. Pendidikan S3 tahun 2012. Pangkat golongan ruang TMT Pembina 4A 1 Oktober 2017. Jabatan angka kredit TMT Lektor Kepala 437/1 Februari 2017. Unit Kerja Universitas Negeri Gorontalo. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan luar sekolah dengan angka kredit sebesar 878,50. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tembusan kepala BKN di Jakarta dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah tertanda Nadiem Anwar Makarim. Demikian, terima kasih.
tugas-tugas suami sebagai bupati saat ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2016 mampu melewati dan menjalani berbagai rintangan dan hambatan yang suka dan duka. Di tengah kesibukannya sebagai dosen, Fori Armin Nawai merasa terpanggil untuk mengabdikan diri pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Tak heran ia dipercaya memegang jabatan di banyak organisasi, antara lain ia juga dipercaya sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita BOW Kabupaten Gorontalo mulai tahun 2016 dan Ketua Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo dari 2017 sampai dengan saat ini, dan Bunda Baca Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga saat ini. Pada tahun 2018, Fori Nawai dipercaya sebagai Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo masa bakti 2018 sampai dengan 2023, Ketua RKKS Kabupaten Gorontalo tahun 2019 sampai dengan saat ini, dan Ketua ISMI Kabupaten Gorontalo masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti orasi ilmiah dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Era Otonomi Daerah oleh Profesor Dr. Hajah Fori Armin Nawai, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo, yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris, Anggota Senat, para guru besar Universitas Negeri Gorontalo, yang saya hormati Kepala LPP, LPPM, dan LP3 Universitas Negeri Gorontalo, para dekan, wakil dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur, Kepala Biro dan pejabat fungsional penunjang akademik Universitas Negeri Gorontalo, Kepala Pusat Pejabat Struktural, para ketua jurusan prodi, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang saya hormati Gubernur Gorontalo atau yang mewakili, Bupati, Wakil Bupati Gorontalo bersama Ibu, yang saya hormati dan saya cintai, Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Haji Martin Taha SEMDF, terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang saya hormati Kepala LPMP Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo bersama seluruh pimpinan OPD Kabupaten dan Kota Provinsi Gorontalo, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi WhatsApp Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo, Ketua PGRI, Ketua ISMI Orwil Provinsi dan Kabupaten Kota, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Ketua-Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Gorontalo, dan Ketua Dharma Wanita Universitas Kabupaten Gorontalo, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Universitas Negeri Gorontalo yang sempat hadir. Lebih khusus kepada guru saya SD, SMP, SPMA, juga
perguruan tinggi yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan saya cintai, Profesor Dr. Insinyur Nelson Pamalingo MPD, bersama anak-anak dan cucu tercinta, para keluarga, kerabat, dan sahabat yang sempat hadir, Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat berkah dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, umur panjang, sehingga kita semua masih dapat hadir dan berkumpul di tempat mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, hingga kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kerendahan hati yang mendalam, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang telah meluangkan waktu dan meringankan derap langkah kaki di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama hadir dalam mengikuti seremoni orasi ilmiah Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Dalam suasana yang penuh hikmat pula, perkenankan saya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan orasi ilmiah dalam bidang manajemen pendidikan dengan mengangkat judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Era Otonomi Daerah. Materi dalam orasi ini merupakan bagian terpenting dari kajian ilmiah saya dalam bidang ilmu manajemen pendidikan, terutama dalam merespon kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar di era otonomi daerah dewasa ini. Semoga materi dalam orasi ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk mensukseskan kebijakan nasional Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Urgensi kebijakan pendidikan nasional dilihat dari perspektif global dan dalam tataran teoretik, pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam strategis melahirkan sumber daya insani atau human resource development yang sangat menentukan nasib suatu bangsa. Sebagai sektor yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sektor pendidikan membutuhkan ruang ekspektasi, perspektif yang meliputi pengelolaan pendidikan yang dijabarkan melalui kebijakan pendidikan yang terarah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu implementasi dari pengelolaan atau manajemen pendidikan, pemerintah telah merumuskan memformulasikannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara jelas dan tegas menjadi pedoman tata laksana pengelolaan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kebijakan pendidikan nasional sebagai bagian dari kebijakan publik sangat terkait erat dengan manajemen pendidikan secara makro. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, anggota Senat yang saya muliakan. Kebijakan pendidikan menjadi sumber dan menjadi parameter bagi suksesnya pelaksanaan pendidikan secara nasional. Diimplementasikan dalam berbagai keputusan pemerintah yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kebijakan dan pada prinsipnya menekankan pada hasil dari keputusan yang telah diambil oleh pemerintah melalui musyawarah dengan lembaga-lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan yang diambil oleh sebuah institusi pemerintah sangat berpengaruh terhadap tatanan di masyarakat,
baik dalam ruang lingkup nasional maupun dalam konteks lokal kedaerahan. Tinjauan kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar merupakan sebuah konsep untuk membangun pendidikan yang berbasis inovasi, kreatif, dan mandiri yang mengarah pada 6 aspek pokok. Yang pertama, Merdeka Belajar itu mengembangkan prinsip bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja. Kedua, Merdeka Belajar itu adalah melakukan proses belajar tanpa terikat waktu. Ketiga, Merdeka Belajar itu adalah memanfaatkan ragam sumber belajar. Keempat, Merdeka Belajar memanfaatkan alternatif ragam bahan ajar yang dikembangkan. Kelima, Merdeka Belajar bisa memilih kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan keenam, Merdeka Belajar itu adalah kesempatan yang terbuka untuk mengembangkan pilihan strategis pembelajaran yang cocok dengan dirinya. Pada awal tahun 2022, sudah terdapat 17 episode Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek RI, yakni yang pertama, episode pencanangan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Episode kedua, pencanangan kampus Merdeka. Episode ketiga, Merdeka Belajar dengan perubahan mekanisme penyaluran penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel. Episode keempat, Merdeka Belajar dengan pencanangan program organisasi penggerak. Episode kelima, Merdeka Belajar guru penggerak. Episode keenam, Merdeka Belajar transformasi dana pemerintahan untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, Merdeka Belajar Sekolah Penggerak. Episode ke-8, Merdeka Belajar SMK sebagai pusat keunggulan. Episode ke-9, Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Episode ke-10, Merdeka Belajar perluasan program beasiswa untuk SDM unggul. Episode ke-11, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Merdeka Belajar Sekolah Aman Berbelanja bersama Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLAH. Episode ke-13, Merdeka Belajar Berbudaya dan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka Bebas Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Episode ke-16, Merdeka Belajar Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Episode ke-17, Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah. Bapak Ibu hadirin sidang Senat yang mulia, kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar yang dicanangkan di era otonomi daerah ini menempatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota memiliki peran penting dalam memberikan penguatan terhadap implementasi kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah pada pasal 11 disebutkan, pertama urusan pemerintahan konkuren, yang kedua urusan pemerintahan wajib, dan ketiga urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, salah satunya adalah pendidikan. Dari keseluruhan kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar, pemerintah daerah memiliki ruang yang luas untuk melakukan intervensi kebijakan di bidang pendidikan untuk mensukseskan program Merdeka Belajar di semua tingkatan pendidikan. Dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar, diantaranya Kampus Merdeka, misalnya pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam menjalin kemitraan, kolaborasi, dan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri atau swasta di daerah masing-masing. Demikian pula dalam program Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan program lainnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kebijakan dalam bentuk penganggaran melalui APBD, guna memberikan penguatan terhadap pelaksanaan penjabaran Merdeka Belajar di daerah masing-masing. Dalam konteks pengimplementasian kebijakan Merdeka Belajar ini dikolerasikan dengan semangat otonomi daerah, mendorong lahirnya daya inovasi,
kreativitas di bidang pendidikan, maka kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar sangatlah relevan kebutuhan daerah karena memiliki daya fleksibilitas dengan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam rangka Merdeka Belajar di era otonomi daerah sangat penting dan strategis dalam kerangka kepentingan nasional dan daerah. Itulah sebabnya pemerintah daerah dalam konteks yang hendaknya mulai merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan di daerah masing-masing dengan mereaktualisasikan program dan kebijakan pendidikan selama ini direlevansikan dengan kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Dengan asumsi lain, kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar menjadi acuan dan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan, merencanakan program-program di bidang pendidikan di daerah masing-masing, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam rangka Merdeka Belajar di era otonomi daerah ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah dalam memformulasikan kembali program kebijakan di bidang pendidikan di daerah-daerah. Sasaran utamanya tidak hanya sekedar memberikan penguatan terhadap keberhasilan pendidikan nasional yang unggul dan berdaya saing, tapi juga memberikan ruang inovasi dan kreativitas bagi institusi pendidikan di daerah untuk meraih lompatan-lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar juga menjadi energi baru bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi kearifan lokal dalam kerangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing di daerah-daerah. Kebijakan pendidikan nasional dalam rangka Merdeka Belajar seperti sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi kemasyarakatan penggerak, termasuk program kampus penggerak, memiliki daya lecut yang tinggi dalam meningkatkan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saya memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri seyogianya menerbitkan surat keputusan bersama sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjabarkan Merdeka Belajar di daerah masing-masing. Kedua, pemerintah daerah memformulasikan, menerjemahkan program Merdeka Belajar dalam menempatkan program dan kebijakan di bidang pendidikan di semua satuan pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SLTA, dan pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan daerah dapat memberikan penguatan dengan mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengintervensi kebijakan pendidikan melalui penganggaran APBD. Yang keempat, pemerintah daerah ke depan dapat menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya berperan dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Kelima, pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, perbankan, perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Demikian orasi ilmiah ini saya sampaikan di hadapan Senat, para guru besar, Bapak Ibu yang terhormat. Semoga dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi kita dan seluruh elemen pendidikan serta elemen pemerintah daerah, khususnya pemerintah di daerah Provinsi Gorontalo. Terwujudnya semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan saat ini dan ke depan merupakan hakikat dari tujuan tercetusnya semangat otonomi daerah. Hal ini sangat penting, artinya dalam rangka mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter Pancasila. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri orasi ilmiah ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek
yang telah menempatkan saya sebagai guru besar tetap di bidang manajemen pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo, para wakil rektor, ketua dan anggota senat, dekan dan wakil dekan di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan, panitia penyelenggara orasi ilmiah dan pejabat struktural UNG yang telah memberikan persetujuan kenaikan jabatan fungsional guru besar saya, serta memberikan dukungan moral dan material. Terima kasih saya sampaikan kepada para senior dan teman-teman sejawat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya para senior dan rekan-rekan di jurusan Manajemen Pendidikan, Profesor Ansar Made, Profesor Kadima Saung, Profesor Ivan, dan juga Profesor Karmin Barwadi yang selama ini juga banyak membantu saya dalam penulisan jurnal-jurnal untuk penerbitan ke guru besar. Saya juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, khususnya terima kasih kepada Ibu Sekda Kabupaten Gorontalo, para kepala dinas OPD, jajarannya, segenap pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, pengurus PKK kecamatan hingga PKK desa. Demikian juga terima kasih kepada seluruh pengurus PGRI dan organisasi lainnya yang selama ini telah membantu dan memberi ruang kepada saya dalam rangka pengurusan guru besar pada saat ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh mantan guru saya SD, guru saya SMP, SMA, SPA, dan juga dosen perguruan tinggi yang telah banyak memberikan motivasi, mendorong saya dalam rangka kecepatan studi untuk bisa meraih predikat tertinggi di akademik. Dan alhamdulillah hari ini saya di hadapan Bapak Ibu bisa disaksikan di tempat yang mulia ini. Selain itu, ucapan bakti dan terima kasih saya yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Mohon maaf, orang tua saya ibu masih hidup, tidak bisa hadir di tempat ini karena dalam keadaan sakit. Almarhum Bapak Armin Nawai yang telah mendahului kami semua, semoga jannah di sana. Ibunda tercinta Elsie Noe yang sejak kelahiran saya di muka bumi ini telah membimbing saya dengan penuh doa, cinta kasih. Demikian pula terima kasih kepada ibu mertua saya, Ibu Haja Neli Tuli yang hadir hari ini. Semoga umur panjang, yang selama ini terus mendorong membimbing saya dengan penuh arif dan kasih sayang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada suami tercinta, Profesor Dr. Insinyur Nelson Pemalingo MPD, yang selama ini telah membimbing, mensupport saya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penuh cinta yang tulus. Telah tampil sebagai suami ideal, sebagai selalu menjadi sumber semangat, spirit, sumber motivasi saya untuk berkarir dan berkarya. Terima kasih saya kepada anak-anakku tercinta, Muhammad Takdir Shah Pemalingo, Muhammad Firman Shah Pemalingo, Muhammad Ilham Shah Pemalingo, Putri Nefasa dan Putri Mafasa, para menantu cucu tercinta yang selama ini mendukung, membantu, dan menjadi sumber kekuatan cinta, kasih, motivasi bagi saya untuk terus berkarir. Terima kasih dan penghargaan juga saya haturkan kepada semua sahabat, kolega, dan keluarga yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semuanya dan seluruh para undangan hadir pada hari ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari segala kesalahan dan kehilafan, maka dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian orasi ilmiah ini. Terakhir, izinkan saya menyampaikan 5 prinsip dasar pesan warisan leluhur sebagai pedoman dan spirit untuk berbakti kepada negeri, yakni bangusa talalo, bangsa dan keturunan harus dijaga, lipu pedulualo atau negeri ini harus dibela, nyawa pedungalo atau nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri,
batanga pomaya. Raga ini harus diabdikan bagi kemajuan negeri dan upango potong bulu atau harta diwakafkan untuk kemanusiaan. 5 prinsip dasar itu hanyalah dapat diwujudkan dengan ilmu, karya, dan karsa. Sebagaimana petuah leluhur Gorontalo, ilimu potolopani, potolopani ilimu walo. Artinya, ilmu dipergunakan untuk berkarya dan untuk berkarya membutuhkan ilmu. Dengan memohon rahmat, berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, orasi ini saya akhiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Abdul Rahmat SSI MPD lahir di Sukabumi tanggal 5 Maret 1978. Profesor Rahmat menyelesaikan pendidikan SD di Madrasah Ibtidaiyah Cilumayan tahun 1990, Madrasah Sanawiyah Negeri Pasir Ipis tahun 1993, Madrasah Aliyah Al-Falah tahun 1998, S1 IAIN Sunan Kalijaga tahun 2002, S2 di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2004, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Profesor Rahmat adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, di antaranya buku manajemen humas masyarakat, buku manajemen profetik model pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren alam, buku sosioantropologi pendidikan, buku belajar dari alam Biluhu, dan buku manajemen berbasis sekolah. Profesor Rahmat saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Sekretaris Umum Ikatan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Ketua Umum Perkumpulan Doktor Indonesia Maju, dan Ketua Prodi PPS Pendidikan Non-Formal S2 Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan orasi ilmiah dengan judul Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B ditinjau dari Manajemen Pendidikan Formal oleh Profesor Dr. Abdul Rahmat MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Gorontalo, para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat, para guru besar, para pimpinan di tingkatan Universitas, Fakultas, dan program Pasca Sarjana, lembaga, biro, UPT, jurusan, serta program studi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Bupati Gorontalo, Bapak Wali Kota
Gorontalo, Bapak Wakil Bupati, segenap tamu undangan, sanak keluarga, handai tolan, dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan pidato saya dengan hati yang senantiasa bersujud, memanjatkan puji dan syukur tiada henti kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya perkenan Allah yang Maha Rahman dan Rahim saya diberi amanah untuk sampai pada tingkat pencapaian ini. Menjadi momentum luar biasa saat ini diberi kesempatan untuk berdiri di mimbar yang mulia ini dalam sidang senat terbuka Universitas Negeri Gorontalo untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar di bidang ilmu manajemen pendidikan luar sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya juga dengan penuh kerendahan hati memohon perhatian para hadirin untuk menyampaikan topik pidato yang berjudul Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B ditinjau dari Manajemen Pendidikan Non-Formal. Para hadirin yang kami hormati, substansi dari topik ini bagian dari rangkaian riset saya sejak 2012, yaitu bagian dari disertasi yang dikembangkan sampai sekarang menjadi payung riset di bidang ilmu manajemen pendidikan luar sekolah. Hadirin yang saya hormati, dengan perkembangan timeline COVID-19 sampai sekarang dan lahirnya konsep platform Merdeka Belajar, tentu ini kecil besarnya sangat berdampak terhadap pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah seyogianya atau yang disebut dengan pendidikan non-formal, seyogianya dari awal kelahirannya itu merupakan bagian dari proses pemberdayaan dan merdeka belajar sejak awal. Dengan kondisi COVID-19 yang berkembang di Indonesia, khususnya di Gorontalo ini, peran pendidikan non-formal sangat strategis karena dengan pendekatan proses pembelajaran yang di era sekarang itu sangat tepat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilaksanakan di pendidikan luar sekolah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu saya melihat di bagian satu di antara pendidikan yang diamanatkan kepada kita, yaitu pendidikan non-formal. Karena dengan kondisi COVID-19 ini, berdasarkan riset yang dikembangkan, pendidikan tidak hanya non-formal, semua ranah pendidikan mengalami learning loss, penurunan kompetensi dan pengurangan pendekatan yang diberikan oleh para guru, diberikan oleh para pamong, diberikan oleh para tutor, sehingga memiliki dampak yang inefisien untuk lulusan kita semua, termasuk lulusan pendidikan pada program paket B pendidikan non-formal yang ada di Gorontalo ini. Tentu ini sangat berdampak kepada indeks pembangunan manusia, sangat berdampak terhadap Human Development Index yang sampai saat ini Gorontalo menggenjot untuk meningkatkan IPM, khususnya bagian dari pendidikan non-formal yang ada di Provinsi Gorontalo. Hadirin yang berbahagia, ini salah satu persoalan kita, yaitu persoalan pengelolaan yang belum optimal, pengelolaan yang belum efektif, dan pengelolaan yang belum tepat sasaran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pidato ini. Yang pertama, kaitan dengan kepemimpinan dalam menjalankan atau melaksanakan pendidikan non-formal. Di mana yang pertama bagian dari kepemimpinan itu hadirin, yaitu disiplin yang sangat tinggi. Kita walaupun sekarang dalam kondisi era pandemik, tetapi saya melihat memiliki disiplin yang tinggi dari para pegiat dari pendidikan non-formal, baik itu dari pengelola, baik itu dari pamong, maupun dari warga belajar itu sendiri, melihat terus memimpin diri sendiri sehingga disiplin dalam melaksanakan pendidikan non-formal ini. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja.
jujur memang menjadi hal yang nilai kejujuran menjadi hal yang efektif untuk dikembangkan dalam pendidikan non formal ini. Jadi dengan adanya kejujuran ini kita bisa belajar dari apa yang diberikan oleh para pamong, yang diberikan oleh para pengelola terhadap warga belajar. Keberanian pada era inovasi. Dengan adanya COVID-19 ini juga kita harus adaptasi terhadap kondisi-kondisi yang berkembang. Yang tadinya kita tidak memiliki sikap yang adaptif terhadap perkembangan era teknologi, tapi proses pembelajaran sekarang itu harus mau tidak mau kita harus adaptif terhadap perkembangan inovasi yang berkembang di pendidikan non formal. Yang berikut, demokrasi untuk kebersamaan. Jadi belajar itu penting untuk bersama. Kita tidak bisa hanya sendiri, tetapi kita harus belajar bersama satu sama lain di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun di dalam lembaga-lembaga yang ada di dalam pendidikan non formal. Tanggung jawab pada tugas. Nilai tanggung jawab juga merupakan diyakini selama ini menjadi sesuatu yang penting dalam pengelolaan program. Jadi itu bagian dari kepemimpinan dalam pengelolaan program pendidikan non formal. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi berkaitan dengan yang dianggap sebagai suatu kepribadian. Kita melaksanakan pekerjaan kita yang didasarkan kepada bagaimana kita memiliki komitmen, memiliki kepedulian yang lebih terhadap program-program pendidikan non formal. Baik dari sisi kenaikan karir, opportunity, peluang untuk memberdayakan diri, pamong berprestasi, pemberian gaji dan insentif, ini menjadi bagian penting untuk diperhatikan oleh para pemegang kebijakan dalam rangka meningkatkan motivasi pengelola program pendidikan non formal. Perencanaan juga menjadi penting di dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal. Perencanaan yang baik bagian setengah dari keberhasilan program itu sendiri. Begitupun juga pengorganisasian. Pengorganisasian program dalam proses pelaksanaan pendidikan paket B itu menjadi salah satu bagian yang terpenting. Karena dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program paket B itu berorientasi kepada basis ketuntasan, tidak hanya kepada basis kompetensi. Jadi ketuntasan itu akan mengukur hasil dan tidaknya warga belajar dalam melaksanakan program paket B. Hadirin yang kami hormati, yang bagian terakhir dari pengelolaan yaitu monitoring dan evaluasi program. Pelaksanaan supervisi terkait dengan hasil pemantauan, hasil kegiatan supervisi, perbaikan dan peningkatan, apakah program bisa dilaksanakan atau program bisa dikembangkan lebih lanjut. Dalam tahapan persiapan, kita bisa menentukan tujuan supervisi, kita menentukan aspek dan sasaran supervisi, menentukan tugas pelaksana, menentukan jadwal kegiatan supervisi, waktu dan tempat, sekaligus menyiapkan instrumen supervisi. Bagian dari tahap pelaksanaan, yaitu minta pendapat yang persetujuan petugas yang dibina dari kesimpulan yang diambil, memberikan alternatif perbaikan pada saat supervisi, penyusunan laporan supervisi. Itulah bagian dari monitoring dan evaluasi program. Hadirin yang saya hormati, bagian dari pengendalian program, kriteria keberhasilan dan penentuan kelulusan dengan kriteria memiliki laporan kemajuan belajar paket B, telah mengikuti ujian dan memiliki nilai untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, lulus ujian nasional sesuai dengan keputusan pemerintahan yang berlaku, peserta didik yang dinyatakan lulus diberi ijazah, peserta didik yang tidak lulus tidak memperoleh ijazah dan mengulang di tingkat dan ujian nasional periode berikutnya. Sehingga lulusan-lulusan dari program paket B itu bisa disetarakan dengan lulusan pendidikan normal setara dengan SMP. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baik, tentu ini menjadi momentum bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Hadirin yang saya hormati, pada bagian yang terakhir
pengukuhan ini izinkan saya dengan penuh kerendahan keikhlasan hati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas amanah yang diberikan kepada saya memangku jabatan sebagai guru besar dalam bidang manajemen ilmu pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tidak lupa juga wabil khusus saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Edward Wolok STMP, Wakil Para Rektor Dr. Harto Malik, M. Hum, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Yuniarti Konio, MP Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Karmila Mahmud, SPD MA PhD, Wakil Rektor Bidang IT dan Kerjasama Profesor Dr. Filosofi Ikhwan Haris MSc, Ketua dan Sekretaris Senat serta segenap anggota Senat yang telah menyetujui saya untuk naik ke jabatan guru besar. Tidak lupa juga ibu saya, Direktur Program Pascasarjana Profesor Dr. Asna Aneta MSI yang selalu memotivasi kami di lingkungan Pascasarjana. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Hasim, Wakil Direktur Bidang Keuangan Profesor Dr. Weni, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selalu mensupport di ranah Patri Dharma Perguruan Tinggi, kami sampaikan rasa hormat kami Profesor Dr. Ishak Isa MSI, Ketua Pendidikan Pengajaran dan Pendidikan Mutu LP3M Profesor Dr. Ansar Made MSI. Tidak lupa juga kepada pimpinan kami, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Arwil Dayanto MPD, segenap anggota Senat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan guru besar kami, segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Pendidikan, wabil khusus untuk program studi atau jurusan pendidikan luar sekolah, banyak senior-senior kami, guru-guru kami yang selalu mensupport, wabil khusus kepada almarhumah guru kami, Profesor Dr. Ruslin Badu MPD, semoga beliau ada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada khususnya kepada Pak Bupati Gorontalo Prof. Nelson yang selalu memotivasi kami yang dalam hal ini bisa hadir. Terima kasih Pak Bupati, beliau sangat inspiratif untuk perkembangan kami. Terima kasih kami sampaikan. Kolega-kolega kami yang mungkin juga tidak pernah hadir, belum pernah hadir dan yang hadir melalui Zoom, kami sampaikan juga banyak terima kasih ikut menonton melalui Zoom atas dasar dialektika kritis yang selama ini kita kembangkan. Kami ucapkan terima kasih. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar Indonesia, alhamdulillah bisa hadir melalui Zoom. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para reviewer kami. Ada Profesor Dr. Abdul Haris Panai, Profesor Bunyamin Maftu, Profesor Ahmad Hufad yang selalu membimbing dalam proses ajuan guru besar kami. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendorong kami khususnya pada angkatan 2008 terangkat di Universitas Negeri Gorontalo. Kami banyak mengucapkan terima kasih juga yang selalu mensupport kami khususnya dari keluarga besar Paguyuban Pasundan dari Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada mereka. Wabil khusus kami sampaikan pada hal ini kepada keluarga kami tercinta yang hadir pada kesempatan ini, kami sampaikan khususnya istri saya. Saya ke Gorontalo tahun
tahun 2008. Saya ini hal yang terutama Prof Nelson ini yang bawa saya ke Gorontalo. Saya tidak punya rumah di Gorontalo, tidak punya saudara. Saya dikasih rumah dinas bertiga sama Pak Dekan, Pak Dr. Alwidayanto, Pak Asrin. Tidak ada saudara saya. Saya alhamdulillah. Terima kasih saya Pak Prof Nelson. Saya tidak punya keluarga di Gorontalo, tapi orang Gorontalo baik-baik sama saya. Pak Rektor, terima kasih sudah mengarahkan saya di Gorontalo. Kalau banyak salah, maafkan saya. Yang mendampingi sampai hari ini cuma istri saya. Sampai ajalnya orang tua saya tidak pernah, belum sempat ke Gorontalo. Jadi tidak pernah, karena perjalanan dari kampung saya ke Gorontalo itu 12 jam. Sangat jauh. Sehingga tidak mungkin kalau orang tua saya yang sudah usia 90 tahun sudah bisa ke Gorontalo. Titip salam dari keluarga kami dari Sukabumi untuk masyarakat Gorontalo. Alhamdulillah pagi ini adik-adik saya dari istri bisa hadir ke Gorontalo. Salam hormat juga untuk Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kami. Bulan ini adalah bulan ulang tahun saya yang ke-44. Hari ini adalah hari Rabu, hari kelahiran saya. Jadi memang skenario Allah tidak bisa kami ikuti, hanya bisa menyampaikan syukur untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawai MPD, Profesor Dr. Abdul Rahmat SOSI MPD, disilakan mengambil tempat di bagian depan. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan Guru Besar oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo pada hari ini, Rabu 16 Maret 2022, mengukuhkan saudara 1. Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawai MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. 2. Profesor Dr. Abdul Rahmat SOSI MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan luar sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Semoga anugerah guru besar ini akan menambah semangat dan pengabdian kepada nusa dan bangsa serta Universitas Negeri Gorontalo yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rektor Universitas Negeri Gorontalo dimohon mengalungkan tanda guru besar didampingi Ketua Senat, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.
kami memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk mengabadikan momen ini. Dimohon kepada Promafendus, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Senat, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kami sampaikan terima kasih. Bapak Rektor dan Promafendus dimohon masih tetap berada di tempat. Kami mengundang untuk kembali ke tempat Ketua Senat, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak Ibu yang terhormat untuk diabadikan bersama Promafendus dan juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Kami mengundang yang terhormat Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Haji Martin Ataha, SE Magista Economic Development. Kami juga mengundang Bupati Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalinggo, MPD. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kami mengundang untuk foto bersama Wakil Bupati Gorontalo, Bapak Hendra S. Hemeto, ST MSI bersama Ibu. Disilakan. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kami masih mengundang untuk foto bersama. Kami persilahkan Dr. Rosida T. Manurung MSI, Ketua Umum PB Kabin, Dr. Heni Suharyati MSI, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pakuan Bogor, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Yusuf SP MSI MKom, Rektor Universitas Pasundan Bandung. Selanjutnya kami masih mengundang untuk foto bersama Ketua LPMP Gorontalo. Kami persilahkan. Kami juga mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Kami juga mengundang Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Gorontalo. Kami persilahkan. Sampaikan terima kasih. Kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Haja Fori Arminawai MPD, Profesor Dr. Abdurrahman MPD, disilakan ngambil tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Edward Wolok ST MT IPM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang saya hormati Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Negeri Gorontalo, yang saya hormati Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Marten Taha, yang insya Allah akan ujian promosi tanggal 28 Maret nanti. Selamat Pak Wali Kota. Pak Marten di samping sebagai Wali Kota, beliau juga adalah anggota Dewan Pengawas BLU UNG selama 2 periode. Terima kasih Pak Marten. Yang saya hormati Bupati Gorontalo. Terkadang saya suka lupa kalau Prof. Nelson ini sudah bupati. Saking dekatnya dan saking melekatnya beliau dengan UNG, saya hormati Bupati Gorontalo yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2001-2010, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo beserta Ibu, Bapak Hendra Hemeto. Ini kali pertama saya menyebut nama Bapak dengan nama resmi, karena biasanya kita hanya saling menyapa dalam panggilan. Terima kasih Pak Wabub. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang juga Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ibu Dr. Haja Nurinda Rahim MM. Saya hafal betul nama Dr. Nurinda ini, Pak Nelson, karena saya ingat ketika saya masih Ketua HPMIG dan saya antri menghadap Wali Kota Gorontalo waktu itu, yaitu Bapak Medi Botutihe, almarhum. Itu saya antri bersama Ibu Nurinda dan saya baca papan namanya itu. Dr. Nurinda tertulis Dr. Nurinda Rahim MM. Jadi saya hafal betul. Waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Yang saya hormati kolega saya, sesama pimpinan perguruan tinggi, sesama anggota Forum Rektor Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hedi Yusuf, SP MSc MKom, Rektor Universitas Pasundan. Ya. Yang hadir pada hari ini, Kepala LPMP Gorontalo, Pimpinan OPD Kabupaten Gorontalo, Ketua Umum PB Kapin, dan pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo yang hadir pada hari ini, dan yang teristimewa keluarga dari Profesor Fori Nawai dan Profesor Abdul Rahmat. Saya berikan selamat atas pengukuhan guru besar pada hari ini. Hadirin ibu bapak sekalian yang saya cintai. Hari ini merupakan momen yang istimewa. Saat ini Universitas Negeri Gorontalo dari 725 dosen, 43 sudah bergelar guru besar. Jumlah 725 ini belum termasuk dosen yang terangkat pada rekrutmen CPNS baru saja yang berjumlah 130. Jadi kalau SK yang terangkat ini sudah terbit, maka jumlah dosen di Universitas Negeri Gorontalo akan berjumlah 855 dosen. Apakah ini sudah banyak? Masih kurang.
Kenapa? Karena hari ini Universitas Negeri Gorontalo telah memiliki mahasiswa sejumlah 23.000 mahasiswa berasal dari 27 provinsi. Dengan memperhatikan tren animo masuk di UNG yang terus meningkat. Di tahun 2020, animo masyarakat mahasiswa untuk masuk ke UNG itu berjumlah 13.400 mahasiswa. Di tahun 2021 itu naik menjadi 18.600 dengan jumlah yang diterima tetap. Tahun ini untuk penerimaan melalui senam PTN, jumlah pelamar itu sudah berjumlah 7.232 dengan yang akan diterima sejumlah 2.000. Sehingga hari ini saya termasuk paling sibuk karena begitu banyaknya SMS, WA, telepon, minta untuk anaknya, saudaranya, ponakannya diterima di Universitas Negeri Gorontalo. Di sisi lain ini merupakan berkah, bahwasanya animo dan kepercayaan masyarakat untuk masuk UNG makin meningkat dari hari ke hari. Hari ini momen yang istimewa. Pertama, kita menyampaikan ke publik, kita mengumumkan ke khalayak, bahwasanya Universitas Negeri Gorontalo semakin kokoh sebagai perguruan tinggi kelas nasional. Dibuktikan dengan yang dikukuhkan hari ini, ada putra Gorontalo, yaitu Prof. Fori Nawai, dan ada putra Sunda yang berkarir di Gorontalo, yaitu Prof. Rahmat. Hari ini jumlah dosen yang bukan dari Gorontalo, yang berasal dari luar Gorontalo, itu sudah ada di angka sekitar 20-an%. Dan 130 yang terangkat kemarin itu akan menambah persentase itu. Dan ini tidak bisa kita hindari, karena semua rekrutmen yang ada di UNG itu dibuka secara nasional dan memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa ini untuk masuk, berkontribusi, berkiprah, dan memajukan UNG. Hal yang membuat hari ini menjadi lebih istimewa karena Profesor Fori Armin Nawai ini adalah kolega saya sebagai sesama pimpinan PGRI. Saya sebagai pimpinan PGRI Provinsi dan Ibu Prof sebagai pimpinan PGRI Kabupaten Gorontalo. Selamat. Yang berikut yang menjadi lebih istimewa adalah usulan Guru Besar Prof. Fori Nawai itu saya yang tanda tangan. Kenapa istimewa? Karena SK saya terangkat di UNG itu ditandatangani oleh Prof. Nelson, suami dari Ibu Prof. Fori Nawai. Jadi ketika menerima usulan Guru Besar Prof. Fori itu saya sedikit membacanya berkali-kali, Prof. Saya bilang putaran zaman begitu cepat. 2006 saya ditandatangani Prof. Nelson untuk terangkat sebagai dosen di UNG, zaman beliau masih rektor. Dan karir-karir awal saya pun tidak lepas dari peran beliau. Dan di tahun 2020 saya menandatangani surat untuk mengusulkan kenaikan pangkat Guru Besar Prof. Fori Nawai dalam kapasitas saya sebagai rektor. Terima kasih Prof. Nelson. Ibu Bapak yang saya hormati, keberadaan Guru Besar di UNG tentu akan semakin mengokohkan kapasitas SDM dan keilmuan dari Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini juga menjadi contoh buat kita. Seberapa sibuknya kita, tetap tupoksi utama kita tetap harus kita jalani. Dan itu yang diberikan contoh oleh Ibu Fori, meskipun sibuk sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, tetapi tidak melupakan tugas utama beliau sebagai dosen. Dan terus terang saya suka nanya, Ibu Prof, ke dekan, Pak Nelson, saya suka nanya, Ibu Fori masih ngajar enggak? Oh rajin Pak. Oh ya sudah aman kalau gitu. Jadi di tengah kesibukan ternyata mampu memanage untuk membagi waktu untuk menjalankan tupoksi utama. Ya dua-duanya tupoksi utama, Ibu Prof. Mendampingi suami adalah tupoksi yang paling utama, tetapi mengkiprah di UNG itu juga adalah tupoksi utama. Yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah pengukuhan hari ini juga menjadi ajang kita untuk merekatkan persaudaraan kita. Selama ini sering kita mulai terkotak-kotakan oleh isu primordial.
tetapi UNG ingin menjadi contoh. Kalau ada wadah Nusantara dan sebagai representasinya di Gorontalo itu adalah di UNG, di mana tempat warga Indonesia berasal dari 27 provinsi berkumpul. Ini tentu menjadi modal besar yang akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Hari ini UNG terus mengukuhkan dirinya terkait dengan keberadaan kita. Prof. Nelson, ini saya nggak bisa lepas nih soalnya. Bagaimanapun juga beliau ini mantan rektor dan rektornya di era yang strategis. Dari era IKIP bertransformasi menjadi UNG. Tentu perkembangan UNG hari ini tidak lepas dari tangan dingin para pimpinan sebelumnya. Kalau kita melihat bagaimana Prof. Nani Tuloli menjembatani dari STKIP menjadi IKIP, kemudian Prof. Nelson menjadi IKIP, dari IKIP menjadi UNG. Kalau Prof. Nelson itu yang saya ingat betul, program pertamanya adalah bagaimana memperbanyak jumlah mahasiswa. Kenapa harus diperbanyak? Karena itu jati diri suatu universitas. Kalau di era Pak Nani, bagaimana dosen-dosen didorong untuk bisa melanjutkan studi, memenuhi kapasitas sebagai dosen. Jumlah guru besar masih sangat terbatas. Dan hari ini, setelah di zaman era Pak Samsu Kamar Badu kita memperbaiki infrastruktur dan sebagainya, maka hari ini saya ingin melaporkan jumlah mahasiswa terus meningkat, Pak Prof. Fasilitas juga terus membaik dengan kita adanya kampus baru, dan yang tidak kalah penting adalah kepercayaan. Ketika kita menggulirkan program untuk fokus di Teluk Tomini, maka Universitas Gadjah Mada itu meminta untuk menjadi mitra Universitas Negeri Gorontalo. Hal yang paling mahal dari suatu perguruan tinggi itu adalah trust. Dan itu yang sedang kita bangun, kita tumbuhkan, kita kokohkan dari hari ke hari. Kita tidak boleh berdiam diri dalam euforia kebanggaan ketika menjadi seorang guru besar. Tetapi yang paling penting, bagaimana UNG harus mendorong dan memfasilitasi para guru besar untuk berkiprah dan memberikan karya untuk menjadi solusi bagi problematika yang ada di masyarakat. Tentu ini tidaklah mudah, tetapi dengan sinergitas dan kebersamaan kita semua, keberadaan para guru besar di UNG akan terus menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di daerah ini. Ibu bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, saking percayanya kami akan Universitas Negeri Gorontalo, bahkan Ketua Dharma Wanita Persatuan UNG pun saat ini sedang menempuh pendidikan doktor di UNG, Pak Nelson. Itu penting, karena terkadang asesor tanya, kalau datang, katanya UNG udah baik, unggul, terus anaknya ibu bapak kuliah di mana? Jadi kemarin saya sampaikan, Pak Nelson, bahwasanya istri saya kuliah di UNG. Anak saya yang pertama itu mau kuliah di UNG, cuman udah duluan keterima di UI, Prof. Gitu. Kalau tidak keterima di UI, dia akan kuliah di UNG. Artinya apa? UNG menuju untuk setara UI, gitulah. Maksud dari pesan saya itu. Ibu bapak yang saya hormati, apakah mungkin kita menuju ke arah sana? Mungkin. Tapi butuh perencanaan desain dari awal. Saat ini Prof, Ibu Bapak yang saya hormati, kami sedang mempersiapkan 76 dosen muda untuk studi luar negeri. Kita persiapkan dari UNG dan insya Allah kalau tidak ada halangan, kami sudah komunikasi dengan Dirjen GTK, tahun ini akan ada 5 yang berangkat ke Amerika untuk menempuh program pendidikan doktor di bidang pendidikan. Ini tentu harus kami dorong, kami upayakan terus dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas UNG. Hari ini pengukuhan guru besar yang juga istimewa karena menandai era baru. Kalau pengukuhan sebelumnya di tengah COVID kita sangat terbatas, hari ini bukan kita mengabaikan COVID, tetapi kita sudah harus mulai untuk menghadapinya. Dan bentuk pelaksanaan kegiatan hari ini adalah wujud dari kondisi itu. Saya cukup tertarik tadi, ada cucunya Prof. Nelson tadi jalan itu ke depan. Biasanya kalau acara pengukuhan guru besar itu jarang yang begitu. Cuman saya berpikir begini, anak ini tahu DNA-nya mengalir bahwasanya
opanya pernah jadi orang nomor 1 di kampus ini. Makanya berani aja, karena jarang-jarang itu DNA itu, Prof. Jadi DNA yang ngalir, jadi nggak bisa. Jadi dan bukti dari DNA itu, Prof Nelson itu kadang-kadang kalau ketemu saya, pertanyaan beliau tentang UNG itu seperti beliau masih dosen UNG dan akan selalu jadi dosen UNG meskipun hari ini sudah sebagai kepala daerah. Yang berikut Ibu Bapak, saya ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Bapak sekalian. Tadi ada yang berbisik ke saya, kok pas dibacakan SK ternyata tunjangan guru besar itu kecil ya. Memang ini yang sedang kami bahas dari 10 tahun lalu terkait tunjangan fungsional dosen untuk dinaikkan. Di Kementerian Keuangan sudah oke, tetapi ada beberapa hal yang masih harus disesuaikan. Tetapi yang tidak ada di SK itu adalah ketika menjadi guru besar maka mendapatkan privilege untuk menerima 3 kali gaji. Gitu. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru besar ya cukup lah. Gitu. Apalagi Ibu Bupati, lebih dari cukup mestinya. Maksudnya dengan kapasitas sebagai bupati harusnya kontribusi terhadap lembaga dan sistem pengajaran akan menjadi lebih optimal. Ibu Bapak yang saya hormati, saya berikan apresiasi khusus kepada Prof Nelson dan Pak Martin Taha sebagai 2 sosok kepala daerah yang sangat care terhadap pendidikan. Sehingga beliau berdua termasuk yang sangat percaya untuk menggunakan tenaga-tenaga ahli dari insan akademis yang ada di UNG dan perguruan tinggi lainnya. Kita kasih aplaus buat beliau berdua. Ibu Bapak yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kontribusi Ibu Bapak. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu yang sempat hadir pada hari ini, tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya. Makanya sambutan ini saya sengaja pakai kacamata supaya saya lihat-lihat ada yang terlihat belum saya baca, belum saya sapa enggak gitu. Oh ya, ada Sekwan Kota mewakili Ketua DPRD Kota. Terima kasih Pak Norman sebagai bentuk kontribusi juga terhadap UNG. Sekali lagi Ibu Bapak saya ucapkan terima kasih dan UNG akan terus maju, berkembang dan itu tidak bisa kami jalankan sendiri, tetapi supporting dan dukungan dari Ibu Bapak sekalian sebagai stakeholder dan mitra utama kami menjadi penting untuk pengembangan pendidikan tinggi di Gorontalo dan sekitarnya. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Munkijul Umam KU MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah yang maha mengetahui yang nampak dan yang gaib. Ilmu-Mu yang maha luas telah memuliakan manusia di kehidupan dunia. Maka muliakanlah kami di kehidupan akhirat-Mu ya Allah. Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtana. Allahumma ya Allah kami titipkan kembali kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Farduthu ilaina inda hajatina ilaih. Dan kembalikanlah kepada kami ketika kami membutuhkannya. Wala tunsinahu ya rabbal alamin. Dan jangan jadikan kami lupa wahai penguasa alam semesta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah segala urusan agama kami yang menjadi benteng aktivitas kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah segala urusan dunia kami, tempat kami mencari penghidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna.
Perbaikilah segala urusan akhirat kami, tempat kami dikembalikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai penghenti beragam bentuk kemaksiatan. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang telah wafat, jadikanlah kuburan mereka seperti taman di antara taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, tamu undangan, saya selaku Ketua Senat Universitas Negeri Gorontalo menutup sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar tetap di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawai MPD, Profesor Dr. Abdul Rahmat MPD bersama keluarga disilakan mengambil tempat di bagian depan untuk menerima ucapan selamat dari tamu dan undangan yang akan diawali oleh Rektor, Ketua Senat, dan anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo.
Ketua Senat, Rektor, dan anggota Senat meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, demikianlah keseluruhan rangkaian acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawai MPD, Profesor Dr. Abdul Rahman MPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu undangan nantinya setelah rombongan Rektor, Ketua Senat, dan anggota Senat untuk dapat memberikan ucapan selamat